Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke teman-teman ya, di hadapan kita kali ini sudah ada speaker viral. Lumayan viral ya, karena penjualnya lumayan, bukan penjualnya, penjualannya sudah termasuk tergolong banyak ya. Ini adalah Gujudog, Gojodog, apapun sebutannya ya. Yang jelas brand ini belum banyak mengeluarkan produk-produk speaker ya. Dia lebih banyak ke produk-produk gadget yang minimalis dan juga proyektor. Ya intinya penjualannya bagus karena memang produknya lumayan bagus, tapi harganya cukup terjangkau ya. Hampir seluruh produknya itu dijual terjangkau, termasuk speaker ini. Dan ini tipenya sendiri AB4092. Ternyata agak ribet penyebutannya. Dan di bagian samping ini kita bisa lihat ya, sekilas bentukannya seperti ini, seperti boombox ya. Dan lambang Gujudognya ini agak miring atau ke bawah ya. Bagian samping hanya ada tulisan seperti ini, Technology Now. Teknologi Now. Oh ya, seperti itulah. Bagian sisi satunya kita bisa lihat di sini ada adjustable volume ya. Memang sudah sewarasnya speaker harus ada volumenya ya. High sound quality, dynamic light, wireless microphone, dapat wireless ya, walaupun cuma satu juga. USB, disk, dan juga TF card. Sementara bagian belakang kita bisa cek di sini ada beberapa varian warnanya. Ada yang black, yellow, dan juga red ya. Yang di kita black, warna-warna yang standar aja. Kalau teman-teman yang suka warna-warna ngejreng, pilih kuning ataupun merah. Baterainya sendiri 6000 mAh. Ini bukan baterai yang besar, tapi juga bukan baterai yang kecil. Ini sedang-sedang saja. Dan wattnya sendiri 50 watt. Dalam paket pembelian kita dapat buku manual yang simple ya, beserta kartu garansi mungkin di sini. Oke. Di sini tidak ada kartu garansinya. Dan ini bahasanya juga tidak saya mengerti ya. Minimal harus ada bahasa Inggris lah. Ini bahasa Vietnam kalau nggak Thailand ya. Teman-teman mungkin bisa lebih tahu. Ini ada kabel Type-C untuk pengecasan yang lumayan panjang juga. Ada kabel jack ya, yang walaupun kualitasnya biasa aja, tapi masih dikasih kabel ini lumayan. Tali gantungannya, oke, walaupun ininya metal ya, tapi kualitas talinya itu B aja, standar aja. Tapi saya nggak komplain karena memang harganya juga yang masih cukup terjangkau ya, masih di bawah 1 jutaan. Mic-nya seperti ini, masih dibalut lagi, ada boxnya yang lumayan niat. Bentukannya terlihat ya dari boxnya. Oke, ini unik. Mic-nya bentuknya klasik ya, seperti ini, chrome ya, walaupun ini motif-motif chrome tapi ini dari plastik ya. Sementara kalau untuk speakernya terlihat modern sekali ya, berbeda dengan mic-nya. Oke, di sini ada beberapa tombol, tombol power, ada tombol volume juga di sini ya. Dan ini tombol efek, biasanya seperti itu. Ada indikatornya juga. Oke. Dan ini enaknya tidak perlu kita ganti-ganti baterai. Bisa dicas langsung di mic-nya. Oke. Untuk kualitas mic-nya ini rada-rada ringan ya, karena memang bahan plastik semua. Oke, baik, bentukan speakernya sendiri seperti ini, dan ini ganteng banget menurut saya pribadi ya tentu. Dan kalau teman-teman suka ya itu pilihan teman-teman juga. Dan kalaupun teman-teman nggak suka juga dengan desainnya ya itu hak teman-teman juga ya. Tapi ya sebagus-bagusnya brand sekalipun JBL, ada yang nggak suka menurut saya pribadi ya. Dan ini juga pun walaupun bentukan secara keseluruhan ini saya suka, tapi ada sesuatu yang nggak suka. Apanya bang? Ini nih, terlalu besar dan juga agak ke bawah gitu ya. Agak aneh aja bentukan logonya seperti ini. Sementara bagian pegangannya ini terkesan mewah. Ada motif-motif seperti ininya. Ini gunanya biar di genggaman lebih sleek. Dan ini ada cangkolannya seperti ini banget ya, bulat seperti cincin untuk digantung di talinya. Oke, ini keseluruhan bahannya fabrik. Sementara brandnya sendiri ini seperti BMTL ya. Ini dari karet rubber yang direkatkan. Oke, sementara bagian samping-sampingnya ini dari plastik ABS yang lumayan tebal dan bobotnya juga lumayan berat. Bagian atas-atasnya kita bisa menggapainya lebih mudah ya, karena ada beberapa brand yang naruhnya di bawah banget pegangan, jadi agak susah. Terus harus dilihat-lihat juga tombol-tombolnya biar nggak salah mijit. Sementara ini terlihat, jadi lebih mudah. Ada tombol power, ada tombol lighting ya. Menu ini mungkin TWS ya, equalizer, play, minus, plus untuk volume. Sementara bagian belakangnya kita bisa lihat ada seal yang cukup besar ya untuk menutup portnya biar tidak
gampang kemasukan air ya. Ada port Type-C untuk pengecasan ya, TF card dan juga USB. Ada aux juga, dan ini ada port tambahan mic-nya. Jadi ya harusnya memang seperti itu ya, karena mic bawaannya tidak dapat dua, cuma satu. Jadi kalau pengen berkaraoke bareng-bareng ya minimal harus ada port tambahan lagi. Oke. Dan ini kualitas sealnya ini lumayan tebal ya, tapi memang tidak begitu rapat ya. Mudah-mudahan aja nggak gampang kemasukan air. Dan untuk pasif radiatornya ini yang saya suka juga ya, ini lumayan keras, tidak lembek, tidak murahan, dan tulisan gujuduknya ini wajar, normal ya, tidak berlebihan seperti lambang depannya. Ada kesan aksen garis-garis seperti ini. Oke, ini menambah kesan yang minimalis modern ya. Ditambah ini biasanya ada lampunya pinggiran sini. Oke, secara build quality saya nggak ada PR ya, bagus sebenarnya, rapi. Cuman yang saya kurang suka adalah lambangnya seperti ini saja. Oke, kita akan coba nyalakan. Oke, kencang sekali ya, dan ini meniru JBL. Dan lumayan ngebas juga untuk awalnya, cuman saya rasa terlalu kencang dibanding JBL, dia tidak sekeras itu untuk notifikasi awal dinyalakan ya. Dan ini bagian apanya, lampu-lampunya seperti ini terang sekali. Dan kalau kita tekan sekali ini langsung berubah mode ya. Oke, ini mode ketiga, keempat. Oke, ada 3 saja, 1, 2, 3. Oke, ada 3 mode. Untuk equalizernya, oke, mode 1. Satu ya modenya ya. Oke. Sayangnya ini tidak seperti X-Dobo atau Lenyes ya. Jadi kalau misalkan equalizer dipencet itu tek sekali, yang kedua kalinya dia akan tek 2 kali, jadi modenya ketahuan di situ. Ini sekali-sekali saja. Oke, jadi kita harus sambil nyalakan biar ketahuan mode bassnya atau mode vokal dan treble-nya seperti apa. Oke, selamat menyaksikan. To the light. It's all about humanity. It's all about humanity. Oke,
baik, jadi kurang lebih seperti itu teman-temannya untuk sedikit sampel kualitas audio dari Guju Dock ini. Oke, well, dan kalau ngomongin masalah suara, saya nggak komplain sebenarnya. Bagus untuk ukuran seperti ini, memiliki power yang lumayan besar dan juga audio yang lumayan karakter saya ya. Walaupun bukan karakter saya banget, cuma paling tidak di harga 1 juta ke bawah, atau tepatnya ini sekitar 800 ribuan, dan bisa lebih murah kalau teman-teman punya voucher ya. Ini sudah sangat-sangat worth it ya. Ditambah lagi dengan bass yang kualitasnya sudah lumayan deep juga. Cuman yang di bagian equalizer ini yang agak gimana gitu ya, karena memang pada saat mode bassnya itu bassnya memang nggak naik, cuman volume lainnya seperti treble dan juga vokalnya malah turun, jadi seolah-olah bassnya itu naik. Sebenarnya nggak seperti itu ya, jadi pas bagian mode bassnya itu dia agak mengecilkan suaranya, sementara bassnya tidak, jadi terdengarnya seolah-olah bassnya itu lebih nampol ya. Oke, dan saya sendiri pribadi lebih senang mode yang netral, jadi dapat kerasnya, dapat detailnya, dapat bassnya juga ya. Tapi itu tidak bisa dipungkiri juga karena rata-rata speaker lokal ya maupun speaker Cina yang harganya 3 kali lipat bahkan pun lebih ya, pada saat mode bassnya itu selalu lebih kecil di volumenya ya, dan itu terjadi di Guju Dock ini ya. Dan sayangnya yang kita terima ini unitnya agak reject ya. Di bagian kanan ini tidak ada lampu yang menyala, di kiri ini normal aja. Dan kekurangan satu lagi adalah lampunya ini tidak bisa mengikuti irama musik ya. Udah gitu ada sedikit pula, ada 3 macam doang ya. Tapi balik lagi karena mungkin harganya yang murah dipangkas ya, dan itu ada yang dikorbankan, tidak adanya RGB lag yang bisa mengikuti musik ya. Oke, saya lupa untuk kualitas mic-nya belum dicoba, sekarang kita akan coba. Oke, di sini ada lampunya ya. Saya pikir tidak ada lampu. Dan ini menyala otomatis, tidak bisa dimatikan setahu saya. Warnanya pun bisa berubah-ubah secara otomatis. Oke. T123, T123. Oke, ini adalah kualitas suara mikrofonnya. Dan sayangnya ini tidak ada pengaturan echo maupun reverb ya. Jadi ini sudah echo tambahan. Sudah di set untuk yang suka karaoke, jadi sudah ada echo-nya ya. Dan di sini terdengar kalau ada sedikit noise pada saat mic-nya dinyalakan. Dan ini beberapa tombol, ada volume ya, bisa kita atur, tidak perlu repot-repot ke speakernya. Itu yang bagusnya dari mic ini. Oke, dan bagian bawah ini sepertinya efek. Kita coba. T123, T123. Oke, masih sama ya. Kurang ketekan kali. T123. Oke, masih sama. Kayaknya tahan yang lama. T1. Oke, tahan yang lama ya. T123, T123. Ya, ini kayak robot. T123. Oke, kembali ke chipmunk. T123, T123. Oke. Lumayan, kurang lebih tadi baru 4 ya. T123. Oke, ini balik lagi ke mode normal. Oke. Jadi kualitas mic ini sebenarnya sudah bagus ya, walaupun tidak ada echo adjustable, tapi sudah mendukung echo buat karaoke. Yang cukup disayangkan adalah adanya sedikit noise ya. Mungkin teman-teman kurang begitu mendengar, tapi kalau di dalam studio itu sedikit mendengar ya. Dan itu juga sudah bisa dimaklumi karena speaker murah seperti ini. Noise pada saat mic dinyalakan itu mungkin ada juga ya. Oke, ini kita sudah matikan. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu aja ya. Gimana Bang, menurut Abang worth it nggak? Selama harganya tidak di atas 1 jutaan dengan kualitas speaker seperti ini dan mic-nya yang lumayan bagus, ini sudah sangat-sangat bisa diandalkan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.